manfaat. Nah, kalau kualifikasi berarti ada, kenapa sih saya harus kualifikasi? Karena untuk menentukan clean room-nya itu kelas apa itu harus kualifikasi Bapak Ibu. Jadi nggak bisa hanya satu kali cek, nggak bisa. Harus ada melakukan pengecekan awal. SBO, jadi udah dibangun, kita cek dulu berapa partikelnya. Kemudian setelah masukin alatnya, kita harus cek juga lagi. Lalu kita masukin orangnya, gitu ya, udah mulai operasional, kita cek juga partikelnya. Kata kuncinya kan partikel tadi clean room. Nah, kelas kebersihan menurut apa namanya yang dilakukan versi terkini ya CPOB dan CDO, CPOB dan CPKB gitu ya. Kalau CPOB tentu ada A, B, C, D gitu. Kalau CPKB ya E, F, G gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kebaca nggak ya? Gitu. Baca nggak Bapak Ibu? Kebaca, Pak? Iya bisa ya. Oke. Mm-mm. Ya, oke. Lalu, nah, pembagian ruang kelas tentu kenapa saya mau sampaikan bahwa kata kuncinya banyak terjadi kegagalan adalah konsepnya Bapak Ibu. Saya akan sampaikan prinsipnya. Ketika Bapak Ibu mendesain clean room, itu Bapak Ibu harus memperhatikan adanya ruang transisi atau ruang antara gitu ya. Ruang antara, makanya ada ruang antara ini kalau atau kalau nggak di AL tuh apa airlock gitu ya, supaya udara tidak bisa masuk. Jadi interlock nggak bisa, ketika pintu dibuka, yang pintu sana nggak bisa dibuka gitu, itu interlock atau airlock. Jadi mengunci udara bersih atau udara yang ada di antara itu, yang gray area, supaya tidak masuk ke yang lebih tingkatannya lebih bersih lagi. Nah, ruang antara. Jadi pembagiannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kalau black ini kan yang sebelah kiri bawah ini kelas G nih, non classified atau NC. Nah, kalau kita mau masuk ke kelas F, kita harus ada ruang antara. Makanya diharapkan ada ruang antara untuk ganti baju kan. Itu ruang antara sebenarnya untuk masuk kelas F. Kalau nggak ada untuk kosmetik ya, nah ini dia apa namanya tricky gitu. Jadi ada beberapa yang memang harus dilihat desainnya, denahnya. Nah, kata kucing gitu, sebelum masuk ke ruang yang lebih bersih, ada harus ruang antara. Buat apa? Supaya udara nggak bisa langsung begitu saja masuk ke ruangan yang tingkatan kebersihannya lebih tinggi. Begitu. Oke? Baik. Nah, sekarang ini saya sampaikan tadi, kenapa ada CPKB dan sebagainya. Lihat nih Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sekalian, saya mungkin nggak kebaca di sini, saya arahin arah sebelah ini. Nah, A, B, C, D itu European Union paling kanan ini Bapak Ibu. Ini kursor saya kelihatan nggak Bu? Pak, kelihatan nggak yang kursor saya? Nggak Kelihatan, kelihatan ya? Terlihat, Pak. terlihat, Pak. Kelihatan, kelihatan. Oke. Yang kanan itu adalah ini kita sebenarnya A, B, C, D itu yang CPOB itu masuknya ke sini nih, European GMP 97. Nah, kemudian ada juga yang UK itu CDEFG. Nah, sebenarnya semuanya itu terangkum di dalam ISO karena ISO itu merangkum semuanya tuh Bapak Ibu lihat. Makanya semuanya menginduk kepada ISO. Jadi kelas A, B itu setara dengan kelas 5. Jadi ternyata di atas kelas A itu ada kelas yang lebih bersih lagi. Kelas ISO kelas 4, kelas 3, 2, 1. Kita baru kelas A. Udah banyak yang ngomel ya Bapak Ibu ya. Aduh, ribet banget sih Badan POM. Padahal di atas kelas A masih ada yang lebih tinggi. ISO kelas 1 itu biasanya untuk produksi dioda katoda, Pak. Gitu ya. Kemudian buat nuklir tuh apa namanya melakukan reaksi kimia nuklir itu di ISO kelas 1. Jadi jangan sombong Bapak Ibu yang baru kelas A, oh saya udah bisa pakai isolator. Tidak, ada yang ISO kelas 1 loh, gitu ya. Ini lebih ngeri lagi tuh. Ada kan partikelnya nanti kita lihat ya. Karena partikelnya juga dibatasi kan, nggak semua partikel, gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi clear ya, regulasinya seperti ini Pak. CPKB, CPOB itu di bagian kanan bawah, yang ini kanan kanan paling kanan ini. Nah, ini ABCDE. Nah, inilah dia CPKB, CPOB sama Pak. Nah, lihat baik-baik bahwa yang kita perhatikan ini adalah partikelnya itu ternyata kurang sama dengan 0,5 mikrometer. Saya cukup ketawa gitu waktu dulu pernah ada di ngobrol satu sarana yang sangat besar yang di luar negeri Pak. Ada salah satu pabrik terbesar di dunia. Saya pernah inspeksi ke sana. Dia nggak tahu ternyata partikel yang dihitung itu mungkin pura-pura nggak tahu ya. Dia hanya hitung cuma 1,05 mikron, 0,6 nggak dihitung, 0,7 nggak dihitung. Jadi cuma satu aja. Ini tricky tuh, nggak boleh tuh. Kalau inspektur jeli itu kena tuh temuan. Dulu pernah juga kejadian di satu sarana. Jadi akhirnya harusnya kelas B turun jadi kelas C hanya karena dia hanya hitung satu partikel saja 0,5 padahal lebih besar sama dengan. Betul kan? Beda kan dengan kalau misalnya lebih besar sama dengan lebih besar sama dengannya dihilangkan. Berbeda nggak Pak Bu? Beda ya.
Kalau nggak ada tanda lebih besar sama dengan ini, berarti 0,5, 0,6, 7, 8, 9, sampai 1 meter pun akan dihitung gitu Bapak Ibu. Nah ini dia, makanya tricky. Kira-kira itu. Jadi kata kuncinya lebih besar sama dengan, jangan Bapak Ibu hanya hitung 0,5 mikro. Di particle counter tuh bisa kelihatan hanya 0,5 mikrometernya aja, lebih sedikit memang, tapi salah tuh. Karena lihat, jumlah maksimum partikel per 1.000 liter ya, tapi 1.000 liter ya, meter kubik 1.000 liter. Jadi per 1.000 liter. Jadi nanti akan particle counternya akan mensampling 1.000 liter. Nah ini dia, inilah yang jadi patokan di clean room Bapak Ibu. Nah, ABCD. Bagaimana EFG? Nah, ini EFG. Nah, ini EFG. Oh ya, saya mau sampaikan juga dibagi lagi non operasional non operasional. Makanya ada S-build, operasional dan non operasional kan Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi perbedaan CPOB, CPKB. Kalau CPOB itu ada non operasional operasionalnya. CPKB yang kelas E dan FG itu nggak ada operasionalnya, non operasional aja. Jadi nggak ada kegiatan, kita ukur partikelnya. Jadi sebenarnya lebih lebih nggak ketat. Dan partikelnya 3.520.000, yang lebih besar 5 mikrometer 29.000 gitu. Kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kelas A seperti ini. Ada partikelnya, saya nggak akan bahas dengan detail. Ada laju alirnya 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Itu yang persyaratan acuan. Kecepatan alirnya 0,3 meter per detik. Dan laminar selalu terjaga. Nah ini untuk kelas A. Karena kelas A kan tadi high regulated. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kenapa seperti ini? Karena ISO 1464-nya ngajarin begini. Kelas B untuk pembuatan pengisian secara aseptik adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Nah, ini juga ditekankan di dalam CPUB juga bahwa untuk apa namanya filling dan juga mixing secara aseptik itu harus dilakukan eh, kelas B. Sorry sorry, apa namanya backgroundnya harus kelas A gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah kelas C, proses penyempurnaan ruang pengisian, ruang tunggu, proses steril. Nah ini bisa nih kelas C. Tapi yang nanti akan dilakukan apa namanya overkill di apa namanya di autoclave gitu ya. Nah, kelas D persiapan bahan atau komponen ruang ganti pakaian dan ruang penyangga ini juga boleh. Ini untuk kelas yang kebersihan yang tinggi yang biasanya untuk produk steril kelas D. Kalau yang kelas E dan F itu biasanya digunakan juga untuk pabrik-pabrik tablet misalnya Bapak Ibu. Sedia farmasi boleh tuh di kelas I, kelas F. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang eh, berikutnya. Oke. Nah, tetapi di dalam CPOB untuk yang kelas A, B, C, D, kembali ya, untuk CPOB bukan CPKB. CPOB kan kalau CPKB ada nggak sih kelas E? Cuma kelas E seingat saya ya, kelas D nggak tahu. Setahu saya nggak ada kelas D. Betul nggak? Kalau ada yang protes boleh. Tapi setahu saya tidak ada yang kelas D. Nah, ini yang bagian untuk kelas ya kebersihan ABCD. Biasanya untuk kelas kebersihan yang perlu steril yang kelas A kan ini kan ISO 1444 ya, yang kelas 100 atau yang kelas A itu kurang dari satu air sampler. Jadi nggak boleh ada satu pun. Nanti kalau misalnya ada titik air sampler yang banyak itu nanti dia akan dirata-ratakan Bapak Ibu. Nanti kita bahas sama settle plate, contact plate, glove rinse. Kita sama-sama bahas nanti di dalam parameternya. Nah ini dia. Nah, untuk standar yang dokumen apa lingkungan terkendali, ruang kelas dan kelas B itu ada persyaratan HEPA-nya dan juga aliran udafnya, unidirectional airflow 0,36 sampai 0,54, jadi laminar gitu ya, unidirection satu arah. Pada posisi uji yang ditentukan 15-30 cm di bawah filter terminal untuk pabrik yang tentu yang farmasi yang steril Bapak Ibu. Nah, nih. Oke. Nah, kelas C seperti ini, baiknya juga exhaust udara melalui dinding gitu ya. Ada air change-nya 40 kali per jam. Kelas C juga sama, HEPA-nya seperti ini, H13. Dan harus 24 jam per hari. Kalau nggak jalan, itu dikualifikasi lagi Bapak Ibu. Untuk produk steril ya. Tapi kalau tidak produk steril nggak. Kan kelas C dipakainya produk steril saja. Setahu saya ya. Kecuali kalau buat salep atau sirup, bisa pakai kelas C, kelas D. Kemudian yang kelas D, efisiensi filtrasi udara 95% juga bisa seperti ini, efisiensi 20 kali per jam. Ini juga ada cara perhitungannya. Dan pakai interlock door system. Oke. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu mengendalikan kebersihan ruangan? Karena begitu tricky kan, Bapak Ibu, partikel itu nggak bisa kelihatan gitu ya.
harus pakai alat, dan mikroba juga nggak kelihatan, harus pakai alat. Tekanan juga kita nggak bisa kira-kira, suhu juga hanya bisa kira panas, hangat atau dingin gitu ya. Nah, bagaimana kita kendalikannya? Kata kuncinya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu ruangan-ruangan yang Bapak Ibu akan gunakan itu ketentuannya apa gitu ya. Dan setup dulu, commissioning dulu, mana yang mau dipakai untuk kelas yang kebersihan yang tinggi atau tidak. Lalu lihat juga alurnya. Kemudian lihat juga apa namanya? Sistem untuk kontaminasi dan kontaminasi silang gitu. Misalnya Bapak Ibu produksi rifampicin di produk A, ada koridor, lalu sebelahnya itu Bapak Ibu ada bikin apa namanya paracetamol gitu yang warna putih. Nah, bagaimana sistem tata udara itu bisa itu berarti kan harus terpisah tuh sistem tata udara rifampicin sama amoxicillin, apa paracetamol supaya nggak nanti satu looping dia. Nggak satu looping, harus dedicated masing-masing. Nah, itu juga perlu dipikirkan sistem tata udaranya pakai yang satu bisa gabung, sentral semua, atau harus ada yang dedicated gitu ya. Itu juga penting. Itu tuh Pak, apa yang sedia farmasi. Kalau yang kosmetik sih, menurut saya ya lebih nggak terlalu ribet, Bapak. Kemudian menunjang proses produksi yang higien yang optimal gitu ya. Dan juga kan juga kayak ada beberapa produk itu sangat peka terhadap kontaminasi gitu, dan juga terdegradasi. Nah, ini dia, kelas kebersihan itu bisa terkendali ada dua, sistem tata udara yang tangguh, satu lagi yang paling penting menurut saya, tindakan tambahan. Tindakan tambahan itu sebenarnya personal behavior. Behavior itu apa ya? Tindak tanduk apa kebiasaan kebiasaan personel gitu. Misalnya mohon maaf ya, kalau untuk kelas clean room yang kelas A gitu ya, ISO kelas 5 atau 4 itu kan dia Bapak Ibu partikelnya kan sedikit banget kan. 3.520 tadi kan. Nah, itu 20 partikel nggak boleh ada. 20 partikel per 1.000 liter Bapak Ibu. Bayangin aja. Berarti kan kecil banget. Nah, itu kalau misalnya orangnya personal behaviornya itu buruk, dia sering gerasak gerusuk gitu ya. Itu kan partikelnya akan menyebabkan partikel berterbangan di mana-mana. Nah, itu makanya perlu tindakan tambahan. Makanya biasanya yang S-build-nya bagus, non operasionalnya bagus, pas operasionalnya buruk berarti ada masalah tuh di personelnya. Biasanya tuh. Maka saya dulu pernah ketemu di satu sarana, saya nggak sebutin namanya, ada apa namanya? Candida vaginalis gitu. Kan ngeri banget kan, ada mikrobanya Candida vaginalis di situ. Dan itu repot banget berarti higien gitu apakah dia nggak tahu apa yang dilakukan di ruangan kelas bersih itu gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian prosedur sanitasi yang divalidasi, prosedur transfer bahan alat dan personal yang tepat, makanya tindakan tambahan ini juga penting gitu Bapak Ibu untuk mengendalikan kelas kebersihan. Kalau nggak akan tercapai Bu, percaya sama saya. Dulu banyak banget Mediafil gagal, validasi proses aseptis ya, atau berikutnya lagi kualifikasinya sering gagal. Kenapa? Karena ini nih tindakan tambahannya nggak dilakukan gitu. Makanya Bapak Ibu harus sayang-sayang itu personel-personel yang bisa bekerja di kelas A, kelas B gitu ya. Itu sangat berharga tuh mereka tuh. Karena mereka udah punya personal behavior yang bagus. Cara pakai baju itu juga kan repot tuh, Pak. Kan harus clean clean, nggak boleh ada mikroba gitu kan. Itu baru partikel, belum mikrobanya gitu ya. Nah, bagaimana cara mengkualifikasi ruangan? Bapak Ibu seperti ini saya akan wrap up dari apa namanya ISO 14644. Pokoknya ada di DQ, IQ, OQ, PQ dan semacamnya. Saya nggak mau bahas satu-satu, tapi saya akan fokus di kualifikasi kinerja di nomor 4 dan nomor 5 gitu ya. Nah, nomor 6 juga saya akan bahas sedikit. Nah, tapi ya, ya bolehlah ya dikit ya. Dosen kualifikasi itu seperti ini, Bapak Ibu harus melakukan kajian. Jadi sebelum melakukan pembangunan atau melakukan hal-hal yang apa namanya eh, mendesain ruangan tuh harus dikaji dulu Bapak Ibu bahwa aspek mutu makanya tadi cerita ini peruntukannya nanti si ruangan ini buat apa aja itu harus dimulai diproyeksikan gitu prediksikan buat apa saja apakah ada mix up di situ nanti ada potensinya ataupun ada kontaminasi silang gitu ya makanya sekarang kan kita udah bukan lagi as build as quality sebenarnya lebih tinggi dari itu di design by di QBD quality by design kan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini dia prinsip desain kualifikasi seperti ini, aseptis, sterilisasi akhir, apakah mau pakai, kalau produk steril ya, ini saya fokus di produk steril, apakah mau pakai metodenya aseptis, metode pembuatan produk sterilnya aseptis, atau metodenya sterilisasi akhir, atau pakai bioburden misalnya. Ada tiga cara buat steril kan, bioburden, sterilisasi akhir, dan aseptis. Kemudian alur materialnya juga disesuaikan.
Ini baru desain DQ ya, pusing-pusing deh Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya. Kan Bapak Ibu suruh siapa? Minta clean room, ini topiknya. Kemudian alur personel, mengurangi masuknya personil yang tidak diperlukan. Itu juga perlu dilihat alur personelnya mana, alur barangnya apa. Kemudian tidak boleh ada perubahan lebih dari satu kelas kebersihan pada airlock gitu. Nggak boleh misalnya dari kelas A gitu ya, dari airlocknya di kelas B gitu, nggak bisa. Harus ada ruang antara dulu. Aduh dari kelas E langsung loncat kelas C itu nggak boleh. Ya, sekarang itu DQ, berarti desain dulu, itu harus di-approve dulu desainer, di kualifikasi. Oke, baru kita lanjut. IQ gitu ya. Nah, kualifikasi instalasi juga dilihat ketika dibangun, maka apakah sesuai desain yang awal? Dilihat. Nah, lihat lagi. Mohon maaf ya. Spesifikasi ordernya seperti apa, pemasangan fisiknya seperti apa, pemasangan dalam sistem mutunya juga harus kita masukkan. Kompatibel nggak semuanya gitu. Kalau kompatibel berarti oke tuh IQ-nya. Sekarang operasional, OQ, belum kakak ya. Nah, kita uji dulu secara random, jadi nggak belum belum banyak. Kita lihat misalnya beberapa, apakah dia terkalibrasi, apakah dia apa namanya fungsi-fungsi tombolnya berfungsi gitu ya, atau apa namanya layarnya ada blackout atau enggak, perawatannya oke atau enggak gitu dan sebagainya. Nggak bisa ya. Oke, seperti ini. Nah, ini caranya gini seperti ini Bapak Ibu. Kualifikasi operasi mulai gitu. Suplai udara udah oke, lalu dicek satu-satu tuh. Kalau enggak diulangi lagi, ulangi lagi. Kalau enggak nanti ada ya sayang gitu. Bapak Ibu bisa komplain tuh sama pemasangnya. Ini saya enggak laminar yang pertama. Kalau udah laminar cek lagi perbedaan tekanan untuk ruangan udaranya oke nggak? Kalau oke cek lagi. Ada filtration leak testnya dilakukan nggak? Udah oke cek lagi. Kalau salah satu yang ini nggak masuk Bapak Ibu, tolak aja Pak. Minta si apa namanya pembangunnya atau kontraktornya balikin tuh biar sesuai spesifikasi OQ gitu dan seterusnya. Jumlah partikel nanti, nah ujungnya kan jumlah partikel Bapak Ibu. Kenapa jumlah partikel di ujung? Karena kalau tekanan nggak masuk, yang nggak laminar juga percuma gitu. Nah sekarang kita masuk yang paling penting menurut saya kakak. Nah ini adalah memastikan bahwa masing-masing komponen sistem atau kombinasi dari sistem tersebut berfungsi sesuai desain, memenuhi kriteria kinerja. Kriteria kinerjanya apa? Yang tadi kita sebutkan di awal tadi, yang ada tabel-tabel baik itu partikel dan ada tabel-tabel mikroba, ada tabel-tabel dan sebagainya, ada air change dan sebagainya, gitu ya. Nah, biasanya dilakukan secara konsisten berkesinambungan umumnya 6 bulan atau 1 tahun. Biasanya. Tapi tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Bisa juga reduce test dengan beberapa apa namanya pertimbangan manajemen risiko. Nah, sekarang pemantauan proses juga ada kualifikasi. Jadi setiap sudah dikualifikasi sepanjang hari juga dipantau suhunya dan sebagainya. Misalnya pemantauan proses seperti ini Bapak Ibu. Tekanannya misalnya harus dipantau. Makanya butuh banyak Operator termometer, glider ya, punya Mas? Operator kemudian glider. mikrobial, temperatur gitu ya. Sorry, termometer kan temperatur ya. Termohygrometer, humidity gitu ya dan seterusnya. Kalau ini kelas non critical area gitu C dan D gitu ya. Jadi dipantau harian atau periodik. Nah, ini juga lebih ngerinya kalau di kelas A, Pak. Biasanya ada partikel counternya yang dicek. Nanti kalau partikelnya terlalu tinggi, kita harus berhenti itu. Gitu. Dan airflow-nya nanti diatur lagi. Kalau misalnya airflow-nya gagal, kita harus berhenti itu. Cek lagi alatnya oke nggak gitu. Jangan sampai nanti apa yang kita lakukan berpengaruh kepada produk kita. Sekarang kalau kualifikasi seperti ini dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau lembaga, tapi yang umumnya biasanya tiap 6 bulan kelas A, kelas B non operasional tiap 6 bulan. Kalau yang operasional tiap tahun, kelas lain tiap tahun. Biasanya tiap tahun sih, tapi ya kata-katanya industri menetapkan pendekatan lain, boleh dijustifikasi bisa berdasarkan data pemantauan. Tapi harus ada justifikasi ilmiah ya Bapak Ibu ya, jangan justifikasi ekonomi Bapak Ibu. Agak berat sih itu nanti untuk justifikasinya, karena ya ya, terus terang kenapa di high regulated ya produk steril kan produk yang nggak diuji semua Bapak Ibu. Bapak Ibu menciptakan 1 juta infus kan paling yang dicek hanya 100 infus Pak. Nggak sampai 1%-nya. Kalau mobil, motor, jangan jauh-jauh. Sepatu itu cek 100% Pak. 100% dicek. Ada sejuta, sejuta, sejutanya dicek gitu. Kalau ini kan cuma 100 dari sejuta kan ya nggak lucu gitu Pak. Makanya masa
nggak mau ngerjain ini gitu kan juga unik gitu. Karena kalau ada apa-apa kejadian, Bapak Ibu yang bertanggung jawab. Kalau udah meninggal, berarti Bapak Ibu membunuh orang secara tidak langsung gitu. Ya, nah, ini yang harus ditekankan. Nggak boleh merasa bahwa udahlah begini-begini. Nah, tadi saya sudah sampaikan efisiensi di awal. Tujuannya ini untuk efisiensi. Daripada Ibu membunuh orang gitu ya, Bapak Ibu membunuh orang, lalu ada kasusnya membesar, wah besar banget biayanya Bapak Ibu. Kredibilitas kita juga turun gitu kan, dan sebagainya. Kira-kira itu Bapak Ibu.